Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, kalimat pujian yang selalu kita ucapkan ketika kita bersyukur atas limpahan nikmat Allah yang begitu banyak pada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebesarannya telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, mulai dari nikmat pendidikan, nikmat makan yang enak, nikmat bernafas, nikmat kesehatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat lainnya. Dan kita dan antum semua yang bersekolah di Ma'had Al-Utsaimin, ini merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan nikmat yang sangat layak untuk antum syukuri. Oleh karenanya, di sini khatib mengajak kita semua untuk bersyukur atas nikmat Allah yang besar ini, baik dengan mengucapkan alhamdulillah ataupun dengan beribadah padanya. Karena dengan bersyukur atas nikmat Allah, Allah akan tambahkan nikmatnya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? La in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka aku akan tambahkan lagi nikmat untukmu. Namun apabila engkau tak bersyukur atas nikmat Allah, apabila engkau kufur dari nikmat Allah, maka berhati-hatilah. Ingatlah apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila engkau kufur atas nikmatku, apabila engkau tak bersyukur atas nikmatku, kata Allah, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang kita haturkan hari ini untuknya, semoga salawat yang kita ucapkan hari ini untuk beliau menjadi penyebab Allah mudahkan kita menuju surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Di sini Allah katakan alladzina amanu, orang-orang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita semua dalam ayat ini. Allah memanggil kita semua karena kita semua adalah orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan ketakwaan yang biasa saja, namun dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa bukan hanya sebatas kalimat ataupun perkataan yang diucapkan. Karena takwa bukan hanya perkataan yang dipajang, namun takwa ialah sesuatu yang menancap di dalam dada, kemudian diamalkan dengan badan kita. Takwa ialah ketika engkau menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan engkau menjauhi apa-apa saja larangannya.
Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam. Janganlah engkau wafat kecuali dalam beragama Islam. Di sini Allah mengingatkan kita, mentanbih kita untuk meninggal dalam keadaan Islam. Karena jangan kita remehkan panggilan Allah ini. Jangan kita remehkan. Karena banyak dari kita yang meremehkan, karena kita sejak lahir sudah Islam. Jadi kita meremehkan ajakan Allah ini. Oleh karenanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita perhatikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Terlebih lagi kita sekarang berada di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah. Di mana-mana tersebar fitnah, fitnah dunia, fitnah syubhat, fitnah syahwat, dan banyak lagi fitnah-fitnah lainnya. Dan bahkan tak sedikit dari kaum muslimin yang meninggalkan agamanya dikarenakan beratnya fitnah tersebut. Tak sedikit dari kita kaum muslimin yang ada di bumi ini meninggalkan agamanya, meninggalkan agama Islam dikarenakan fitnah yang begitu berat. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, apa kata Rasulullah? Badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amal soleh. Mengapa? Fitanan kaqita'il lail, al-muslim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Perbanyaklah ibadah amal kalian sebelum datang fitnah yang bagaikan malam yang gelap gulita. Fitnah yang menyebabkan seseorang yang ketika paginya ia dalam keadaan Islam, wa yumsi kafiran, kemudian di sore harinya ia berada pada kekufuran. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ketika sore harinya ia berada dalam keadaan mukmin, namun ketika pagi harinya ia berada dalam kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala. Yabi'a dinahu bi'aradin minad dunya, ia jual agamanya demi kenikmatan dunia. Begitulah gambaran akhir zaman. Paginya bisa saja seorang muslim beriman, namun sorenya bisa berubah. Oleh karenanya perlu kita perhatikan ayat yang tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Oleh karenanya di sini Rasulullah SAW mengajak kita semua untuk mulai memperbanyak amal soleh. Badiru bil a'mal, kata Rasulullah, perbanyaklah amal soleh. Terlebih lagi sekarang kita telah berada di bulan suci Muharram. Bulan Muharram salah satu bulan yang mulia dari 12 bulan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini khatib akan menyampaikan beberapa pesan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita pada Allah pada bulan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Pesan pertama yang bisa khatib sampaikan kepada kita semua ialah khatib mengajak kita semua untuk berpuasa di bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah waktu yang terbaik untuk melakukan ibadah puasa mutlak. Rasulullah SAW juga mengajak kita semua, mendorong kita untuk melaksanakan ibadah puasa Muharram. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya? Afdalus salah, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahi Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Wa afdalus salah ba'da al-fariḍah salatul lail, dan sebaik-baik salat setelah salat fardu ialah salat malam. Oleh karenanya, selagi kita diberikan kesehatan oleh Allah,
selagi Allah masih memberikan kita kesempatan, selagi nyawa kita belum dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berpuasalah semampu kita. Usahakanlah untuk berpuasa di bulan Muharram, dan janganlah untuk bermaksiat di bulan Muharram ini, karena maksiat yang dilakukan di bulan yang mulia itu azabnya 2 kali lipat. Dan begitu juga kebaikan yang kita lakukan di bulan mulia itu kebaikan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kedua yang bisa khatib sampaikan kepada kita semua ialah ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, karena niat sangat penting untuk diperhatikan. Karena sebagaimana yang kita ketahui, suatu amalan, perbuatan yang kita lakukan itu tergantung pada niatnya. Rasulullah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya suatu amalan tergantung pada niatnya, kata Rasulullah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seorang itu hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi, ketika engkau belajar di sini bertahun-tahun dengan niat ikhlas karena Allah, insyaallah belajar yang engkau lakukan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar yang engkau lakukan bernilai pahala di sisi Allah. Jika apa? Jika didasari dengan niat ikhlas karena Allah, dengan niat yang baik. Namun sebaliknya, jika engkau selama ini belajar, bertahun-tahun engkau belajar di sekolah, belajar di pondok bertahun-tahun, namun tidak didasari dengan niat ikhlas karena Allah, maka apa gunanya? Sia-sialah waktu kita selama ini. Bisa jadi belajar, hafalan, semua yang kita lakukan di sini tak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena tidak didasari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan khatib kepada kita semua, jangan sampai engkau belajar lama di sini bertahun-tahun namun tidak dengan niat yang baik, dengan niat yang salah pula. Oleh karenanya, bagi yang masih ragu akan niatnya berada di sini, masih ragu niatnya akan belajar ikhlas karena Allah, niatkan mulai sekarang bahwa saya belajar di sini, belajar di sekolah, belajar dimanapun adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Bahwa saya belajar menghafal, semua yang saya lakukan di sini tak lain dan tidak bukan adalah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah tujuan kita hidup di muka bumi ini. Apa tujuan kita? Adalah untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga Allah bisa digapai salah satunya dengan menuntut ilmu agama. Dan kita semua sekarang telah berada di sini, di jalan menuju surga. Maka ikhlaskanlah niat untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda di hadis yang mungkin sudah kita hafal semua, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, yang mana di jalan tersebut ia menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Maka ingatlah ketika belajar bahwa yang engkau lakukan sekarang ialah jalan menuju ke surga, bukan kemana-mana, ke surga. Ingat itu selalu. Kemudian dengan belajar, dengan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan mengangkat derajat kita, baik di sisi Allah ataupun di sisi manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Oleh karenanya ingat, belajar, menuntut ilmu bisa menuju ke dalam surga, bisa memudahkan kita menuju ke surga, dan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Oleh karenanya janganlah bermalas-malasan dalam belajar. Janganlah kebanyakan malas dalam menuntut ilmu. Jangan sering lalai, karena ilmu tidak akan diraih dengan bersantai-santai. Karena ilmu tidak akan kita dapatkan dengan berleha-leha, dengan kebanyakan main. Tidak akan mungkin kita dapatkan. Apa perkataan salah satu orang ulama? La yustata'al ilm birahatil jasadi. Ilmu tidak akan diraih oleh tubuh yang sering bermalas-malasan. La yustata'al ilm birahatil jasad. La yustata'al ilm birahatil jasad. Tidak akan didapati ilmu, tidak akan diraih ilmu dengan bersantai-santai. Kemudian pesan khatib yang ketiga yang bisa khatib sampaikan untuk kita semua ialah semangatlah dalam menyampaikan kebaikan. Semangatlah dalam mengajarkan kebaikan, baik dari kalangan guru-guru ataupun dari kalangan abang-abang kelas yang mengajarkan adik-adiknya, ataupun karyawan-karyawan yang mengajarkan teman-temannya yang lain. Jangan pernah malas untuk menyampaikan kebaikan. Jangan pernah putus asa, malas untuk mengajarkan kebaikan kepada yang lainnya. Ingatlah akan keutamaan mengajarkan yang lainnya, mengajarkan ilmu agama ataupun mengajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajarkan kebaikan, falahu mithlu ujuri fa'il, falahu mithlu ujuri fa'ilihi, maka ia akan mendapatkan sebagaimana pahala orang yang mengerjakannya. Ini tak hanya berlaku bagi guru agama saja, tak hanya berlaku ketika mengajarkan ilmu agama saja, namun ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu matematika, fisika, kimia ataupun yang lainnya, selama di situ terdapat kebaikan yang diajarkan, maka insyaallah juga akan mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Oleh karenanya, semoga kita semua bisa mengajarkan kebaikan kepada yang lain dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Dan di khutbah yang kedua ini, khatib ingin menyampaikan agar kita semua bisa melakukan kebaikan, agar kita semua bisa senantiasa melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Walaupun hanya dengan infak 2.000, walaupun hanya dengan berbagi kue sesama teman, walaupun hanya dengan menyingkirkan duri yang ada di jalan, walaupun hanya dengan mengambil sampah yang berserakan, selama itu ikhlas karena Allah, maka lakukanlah. Dan walaupun kebaikan itu kecil, Allah akan lihat itu. Allah akan balas perbuatan kita, kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sekecil darah, niscaya ia akan melihat balasannya di akhirat kelak. Niscaya Allah akan balas kebaikan tersebut. Oleh karenanya, jangan pernah putus asa untuk melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.